لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar muqaddiril aqdar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan wa ibratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus sesepuh masjid Jami'an Muqarrabin, ketua DKM dan segenap para pengurusnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk pewakil masjid ini, dan untuk kedua orang tua kita. Berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-syekh al-imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita niat dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jamaah, kita masih di pembicaraan terakhir nih seputar haji. Nanti selesai nyambung kepada adab membaca Al-Quran dan keutamaan Al-Quran ya. Kita masih seputar haji, sedikit lagi halaman 48. Naik sedikit dari wa min dzalika ya, di tengah-tengah. Hah? Iya. Wa min dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebelum saya baca ini saya terbayang bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun ke langit dunia, turun.
dan bertanya, hal min da'in, apakah ada yang berdoa kepadaku malam hari ini? Ya, kalau ada yang berdoa, fa'utihi lahu, akan aku berikan kepadanya. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta mohon ampun kepadaku malam ini? Maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya, hal min da'in, apakah ada yang mohon doa? Hal min sa'ilin, terus begitu. Akan aku respon semua. Akan aku kabulkan doa-doanya. Ya. Jadi jangan lupa para jamaah setiap malam tuh upayakan di sepertiga malam bangun. Ya. Kata Nabi bunyi begini, afdhalus shalah ba'da shalatil maktubah shalatul lail. Ya. Dan bangun malam itu merupakan min da'bis sholihin, kebiasaan orang-orang saleh. Bangun malam. Fa innahu min da'bis sholihin wa qurbatun ila rabbikum. Sebuah juga kedekatan kita kepada Allah. Wa muntaha dan sebagai intiha, muntaha apa? Mencegah daripada perbuatan dosa. Wa mukaffarah, melebur semua dosa-dosa kita. Kemudian juga apa? Ngusir penyakit dari tubuh kita. Ya, bapak-bapak yang lagi punya penyakit, kalau udah berobat kemana-mana, saya ingin bangun malam. Ya, insya Allah angkat penyakitnya, insya Allah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika, ya. Ini masih hikmah-hikmahnya diantaranya. Dan diantaranya idza ra'al baital harami. Ya, ini ulang sedikit kemarin. Apabila ya kita melihat Ka'bah, ya, apa yang kita lakukan? Istahdir azamatahu fi qalbihi, menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Ya, sama nih seperti bapak-bapak berselawat. Ketika berselawat juga sama tuh, menghadirkan keagungan Rasulullah. Gitu. Ada istilahnya, kun fi hali dzikrika lahu ka'annaka baina yadayhi muta'addiban bitta'zimi wal ijlal. Maknanya Anda ketika berselawat kepada Nabi dan menghadirkan hatinya, seakan-akan kita sedang berhadapan dengannya, penuh adab, pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syakarallaha ta'ala tablighahu rutbatal wafidina ilaihi. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tablighahu, Allah sampaikan kita ya sebagai apa? Delegasi Allah. Bisa sampai ke Ka'bah. Datang jamaah dari Pondok Kelapa, datang lagi di Pondok Gede, dari Jakarta, dari Lampung, dari setiap tempat, min kulli fajin amik, itu ada delegasi Allah tuh, ya, dari setiap kampung. Waliyastash'ir azamat at-tawafi bihi. Nah, ketika bapak-bapak sedang tawaf juga hadirkan keagungan tawaf. Artinya jangan main-main lagi tawaf. Tawa-tawa, ngobrol, lihat jamaah Sudan hitam-hitam tersenyum. Nanti ada jamaah pakaiannya biar ini ada yang pakai bunga-bunga semua kepalanya. Ya, hadirin kebesarannya. Dulu pernah hadis saya, innamat tawafu, katanya, az-zikru wad-du'a'u wal istighfar.
Sesungguhnya esensi daripada tawaf adalah ingat sama Allah, berzikir. Ya, kedua ada muatan mohon ampun. Ada tempatnya mohon ampun. Yang ketiga tempat yang mustajabah, bermuatan doa. Ya. Tapi ada sahabat ya, bukan sahabat ya, di masa Sufyan ats-Tsauri dari tabi'in, ada yang bacaannya seputar tawaf itu selawat terus. Putaran pertama selawat, kedua selawat, tiga selawat, empat selawat, lima selawat, enam selawat, sampai ke 7 selawat semua. Kemudian kebetulan Imam Sufyan ats-Tsauri sedang tawaf juga, didengerin. Ini anak muda ini bacanya tawafnya selawat terus ini. Lalu ditegur, anak muda, tahu nggak? Sesungguhnya tawaf itu esensinya 3. Mohon ampun, doa, dan ingat kepada Allah. Kok Anda tadi baca selawat aja? Nah, beliau bercerita bahwa saya ini berangkat haji tadinya bersama orang tuanya. Jadi di tengah perjalanan orang tuanya kondisinya lemah, sakit, wafat, meninggal dunia. Ya, dalam ketika itu beliau terasa sedih banget, ya, ditinggal oleh orang yang dicintainya. Saking sedihnya beliau itu ini sampai melihat wajah orang tuanya, ternyata wajah orang tuanya mukanya berubah jadi hitam tuh. Tambah sedih lagi dia, ya Allah, apa dosa bapak saya ini, hitam mukanya. Nah, saking sedihnya beliau itu tertidur. Ya Allah, kasih ngantuk di tubuh bapaknya itu. Nah, lagi begitu datang rajulun, seseorang yang mengenakan baju serba putih, lalu mengusap mukanya, diusap mukanya. Lalu meletakkan selembar kertas di tubuh bapaknya. Dalam ketika itu dia sempat tanya, "Man anta?" Siapa Anda? Orang tersebut bilang, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi yang datang ini Pak Rasulullah. Ya, Rasulullah kasih syafaat namanya. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku hina yusbihu, di pagi hari 10 aja, dan di sore hari 10 kali juga, wajabat syafaati. Ya, dia mendapatkan syafaat, jaminannya. Jadi syafaat itu dapat didapatin di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat ada 3, indal mizan, indas sirat, dan inda tatayyir as-suhuf. Indal mizan, ketika ditimbang amal ibadah kita kurang, disitulah syafaat Rasul. Kedua, indas sirat, nyerbangin apa tuh? Jembatan. Sirat itu dikatakan lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, di situ ada syafaat Nabi. Yang ketiga, ketika malaikat yang mencatat semua amal ibadah kita itu nanti dilemparin di situ. Ketika sedang terbangan begitu, kalau kita tangkap dengan tangan kanan, itu alamatnya khair, ahli surga. Kalau tangan kiri alamatnya ahli neraka. Itu ada syafaat Nabi. Ya, jadi bapak-bapak paling ringan, ya, sempetin banyak-banyakin baca selawat. Ya. Nah, ini juga dia bilang gini, ketika itu aku lihat, aku bangun, muka bapakku jadi putih lagi itu. Dan aku lihat di kertas itu ternyata lembaran catatan sejumlah selawat yang pernah dibaca oleh bapaknya. Ya, karena itulah akhirnya anak muda ini tawafnya selawat terus banyak. Gitu. Nah, kita sudah paham, ketika kita berselawat, kita bersama Allah, bersama malaikat, dan seluruh alam ini semuanya sedang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu salatun.
Jadi bapak-bapak, tawaf itu adalah sholat. Dalam hadis lain dikatakan at-tawafu kas-sholat. Tawaf itu sama seperti sholat, illa an tatakallam. Bedanya kalau lagi tawaf boleh berbicara, tapi seperlunya saja. Ya, kayak saya misalnya pas lagi memulai muter ke Rukun Yamani, kita bilang sama jamaah Rukun Yamani, intibah, ngingetin. Beda bahasa sunnahnya, istilah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gitu. Ketika mau juga di Hajar Aswad, Hajar Aswad. Nah, artinya kita bicara yang seperlunya saja boleh. Lagi tawaf. Tapi lagi sholat nggak boleh. Kita lagi sholat ngobrol batal. Lagi sholat kemarin ada yang ngetok pintu, tok tok tok. Ya, kita bilang sama anak kita, amat, tolong bukain, itu ada tamu. Batal saat itu. Ya, tapi kalau tawaf nggak batal. Karena di tawaf itulah porosnya dunia. Tahu-tahu kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang sekian tahun nggak pernah ketemu. Ketemu di situ. Ditanya, apa kabar kak? Sehat? Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita jaim, diem aja. Inilah ibadah dengan ilmu, boleh. Ya, karena memang di situ Allah pertemukan. Apa kabar? Sehat? Karena secukupnya aja. Jangan lupa oplak, ngobrol aja kan. Ngomong apa aja, rumahnya bagaimana, mobilnya, aja. Ya, harus apa azam. Boleh tanya, ya. Lebih afdal mana ketika masuk Masjidil Haram, tawaf dulu atau salat sunah tahiyatul masjid? Oh iya, bagus pertanyaannya. Kita disunahkan Pak, kata Nabi adabnya kalau masuk masjid pertama baca doa dulu. Ya, yang paling pendeknya Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Ya. Kemudian kaki kanan masuk. Ada berikutnya apa? Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Nah, itu bagi kita di masjid-masjid nih. Tapi di Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Jadi bagusnya masuk langsung tawaf. Tawaf itu adalah tahiyatul masjid juga. Tawaf kudum apalagi. Ya, kalau kita kagak tawaf, kita ganti dengan tahiyatul masjid. Sama juga di masjid ini nih, kita datang misalnya, waktu udah mepet misalnya. Ya, kata Imam Ghazali, bacalah Baqiyatus Sholihah. Baca apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali itu. Itu katakanlah pengganti pengganti sholat tahiyatul masjid. Bapak-bapak masuk masjid, kebetulan batal, ada wudu. Udah baca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Masuk masjid lagi azan, udah baca itu. Ya. Jadi itu ada tuntunannya itu, semua dapat pahala itu. Semuanya dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wa ya'taqidu inda istilami al-hajar. Wa ya'taqidu, dan kita ini meyakini ketika sedang istilam tadi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Ini hajar aswad. Annahu, sesungguhnya dia mubayya'un lillahi ala ta'ati. Jadi ketika kita angkat tangan ke Ka'bah itu, ke Hajar Aswad, itu punya makna kita sedang baiat. Ya, baiat kepada Allah untuk apa? Untuk taat. Ya Allah, saya datang ke sini berjanji ya Allah, saya ingin taat kepadamu ya Allah. Yang selama ini saya selalu jauh darimu, lupa padamu. Baiat. Ya, punya makna filosofinya baiat kepada Allah untuk taat. Wa yadummu ila dzalika azimatahu 'alal wafa bil bai'ah, ya, dan juga yadummu mencakup, mengandung ada azimah, ada keinginannya yang kuat untuk al-wafa, memenuhi dalam baiatnya itu. Artinya bukan hanya saya siap ya Allah taat, tapi pas waktu sholat dia kagak
sholat. Ya, berarti itu hanya omdo doang namanya, omong doang. Kalau sudah baiat kan harus dia apa? Implementasikan dalam perbuatannya, gitu ya. Artinya bukan hanya Islam KTP doang, bukan, tapi harus ada amalnya, ya. Wal yatadzakkar bita'alluq bi astaril Ka'bah. Dan hendaklah ingat ketika kita ta'alluq, katakanlah ta'alluq itu nempel, pergelayutan, ya, dengan kiswahnya Ka'bah, setarnya Ka'bah. Wal iltisaq, kita nyenderin, nempel. Bil multazam, dengan multazam. Apa multazam? Ini, ya, yang di bawahnya ada talang emas tuh. Yang kata Rasul, mada'a ahadun tahtal mizab illa ustujibalah. Tidaklah seseorang yang berdoa di bawah mizab maka Allah kabulkan doa-doanya. Itu daerah situ Pak, daerah Rukun Hajar, Rukun Iraqi, Syami, Yamani, kemudian di Jalan Hijir Ismail, ya, kemudian Multazam, itu tempat-tempat yang mustajabah. Dikatakan tuh hitin, tempat-tempat yang kalau kaki kita udah di situ sudah lebur semua dosa-dosa kita. Ya, kita belum sempat doa, kita ke situ aja sudah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Saya punya cerita khusus ini kalau di sini. Ini benar-benar kenyataan ini, luar biasa. Saya pernah cerita apa belum di sini? Saya doa langsung Allah kabulkan doanya, masya Allah. Ya, jadi yang punya hajat kita sering bawa jamaah itu di Hijir Ismail masuk. Ya, pada berdoa kita ajak ke situ. Salat hajat, berdoa. Kalau saya dulu punya hajat banget, saya masuk situ, saya salat hajat, saya mundur ke belakang di pas lingkaran itu tuh, saya baca Yasin, Al-Waqiah di situ. Langsung saya ke bawah multazam, ya, mizab. Saya nyender, saya doa. Baru 15 menit keluar dari masjid itu langsung kontan itu, Allah kabulkan doanya. Ya. Ya, emang ada tempat-tempat yang mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah. Nah, semalam tuh bangun tuh malam-malam yang, ya, Allah tanya, ente mau apa? Ente mau apa? Saya kasih. Gitu. Taib. Laja'a bil al-mudhnibu ila sayyidihi, ya, wa qarabal muhibbu. Nah, ini laja'a, artinya berlindung. Siapa? Al-mudhnib, orang yang berdosa, ila sayyidihi, kepada tuannya. Artinya ketika kita menempelkan tubuh kita, ya, ke kiswah Ka'bah, artinya ya kita merapat, kita berdoa di bawah mizab, itu kita seperti, ya, orang yang berdosa ini, kita mendekat kepada Allah, berlindung kepada Allah, gitu. Wa quruba al-muhib, dan kita merasa dekat dengan kekasih. Ya, siapa kekasih kita? Allah, gitu. Wa ansada ba'duhum fi dzalika. Kemudian para penyair ini bersyair, punya gini. Suturu baitika nailul amni minka wa qad alaqtuha mustajiran ayyuhal bari, ya, wa ma azunnuka lamma alaqtu biha khaufan minan nari tudnini minan nar wa ana jaru baitin anta qulta lana hajju ilaihi wa qad usitu bil jari, gitu, ya. Ini sutur, apa sutur? Sitar, kain kiswahnya Ka'bah itu. Baitik Ka'bah maksudnya, rumahmu, ya. Jadi kiswah rumahmu itu adalah nailul amni minka, ya. Ini kan namanya syair Pak, nanti diambil dulu. Nah, ini kita cara menerjemahkan dari ayyuhal bari, wahai Allah yang maha pencipta. Nah, gitu ya. Ayyuhal bari, wahai Allah yang maha pencipta. Begitu. Suturu baitika, kiswah rumahmu atau kiswah Ka'bahmu.
alaqtuha, aku bergantungan kepadanya, ya, mustajiran, aku berlindung kepadamu ya Allah. Nah, nailul amni minka, aku mendapatkan keamanan dari sisimu. Artinya ketika kita mendekat Ka'bah, merapat berdoa dan mohon kepada Allah, di situ ada perlindungan dari Allah, ada keamanan dari Allah. Ya. Wama apa tuh? Azunnuka lama, ya, dan tidaklah ketika aku berprasangka kepadamu, aku menggantungkan, ya, apa, dengan tadi kiswah Ka'bah sebagai bentuk khaupan, rasa takut, minanar, daripada siksa api neraka. Artinya kita ketika ke Ka'bah itu kan kita mohon ampun sama Allah, gitu, ya. Kita takut sama dosa-dosa kita takut sama siksa api neraka. Itu yang tudnini minanar, yang bisa mendekatkan diri kita kepada siksa api neraka. Maka kita berlindung, kita mendekat ke Ka'bah, ketika kita berdoa, ya, bilang sama Allah, kita takut ya Allah, jangan sampai mendapatkan siksa api neraka. Waha ana jaru baitin anta qulta lana, inilah saya ya Allah, ya, tetangga Ka'bahmu, ya, dan Anda telah mengatakan haju, Anda telah mengatakan kepada kami semuanya, umat Islam, berangkatlah haji ke Ka'bah, waqad usitu bil jar, dan itu telah, atau bisa waqad usita, dan engkau telah berwasiat kepada para tetangga. Jadi maksudnya apa? Kita ini disuruh, ini kemarin sudah ada informasi, Pak Menteri sudah ke sana, insya Allah Desember sudah mulai dibuka tuh, ya, yang mau haji, insya Allah. Mudah-mudahan kalau gitu nanti yang mau umroh, mudah-mudahan ke depan hajinya juga udah dibuka lagi, gitu ya. Tapi memang masih banyak beberapa persyaratannya, gitu. Di antaranya harus karantina selama 5 hari. Kemudian wa min dzalika, dan diantaranya idza sa'a baina Safa wal Marwah, ketika kita sedang sa'a. Asalnya sa'a itu kan berlari kecil. Safa begitu, Safa Marwah. Tapi maknanya sa'a itu sebuah upaya. Upaya apa? Upaya perjuangan seorang ibu yang bagaimana ini melihat anaknya yang masih baby nangis, ya, kelaparan. Bagaimana perjuangan seorang ibu untuk ini tetap menjaga amanah Allah agar tetap hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya menulis buku ini judulnya Qissatun Ajibatun Anil Khalil Ibrahim alaihissalam, kisah romansiyah hakikiyah. Sebetulnya sih kisah majnunah, kisah gila itu. Tapi saya konsultasi sama ulama di Makkah, saya pahami akhi maksud Anda, tapi kurang layak itu. Jadi sudah diganti kisah yang menakjubkan tentang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangin coba Pak, sekian tahun gak punya anak, ya, direwetkan 80 tahun, lo kasih anak. Udah punya anak, disuruh bawa, punya kemana? Ke lembah yang kagak ada tanaman, kagak ada air, gersang banget. Udah di situ ditinggalin dakwah. Bayangin. Kalau sekarang nih kita begitu, wah, dicap nggak tanggung jawab kita. Ya, ibarat ngebuang istri kita, anak kita di lembah yang kagak ada apa-apaan, ya. Kan ujian yang luar biasa ini. Kalau sekarang Pak Agus pergi kemana-mana, istrinya nyaman, ada ATM di rumah. Perlu tinggal pencet aja, gitu. Rumah ada, ini kagak ada. Ya, fi wadin, di lembah yang kagak ada zarab. Kemudian udah gitu pulang dakwah disuruh potong, bayangin. Perjuangannya luar biasa. Berdakwah berhadapan dengan Namrud dibakar. Nah, ya.
Maka Nabi Ibrahim dikatakan apa? Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ada pertanyaannya, Ibrahim, kenapa Anda mendapatkan gelar Khalilullah? Ya, Allah jawab sendiri. Ya, malaikat jawab, di annaka ja'alta badanaka liniran. Karena engkau ya Ibrahim, engkau redo, engkau ikhlas menjadikan badanmu dibakar. Ya, lagi dakwah itu kan ditangkap, dibakar ketika beliau menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, li annaka ja'alta waladaka liniran. Engkau ridho ya Ibrahim, anakmu engkau sembelih. Li anna ja'alta waladaka lil qurban. Waladaka lil qurban, engkau sembelih. Yang ketiga, li annaka ja'alta malaka lid dhaifan. Hartanya buat para tatamu. Jadi beliau orang yang paling sakhi, karim, ya, dermawan beliau itu, luar biasa. Yang keempat, di annaka ja'alta qalbaka lirrahman. Ini Nabi Ibrahim selalu hatinya untuk Allah. Nabi Ibrahim kata Allah apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat, ini kalimat jamak muannas salim, artinya ay laisa balan wahidan, dengan sejumlah ujian-ujian. Ya. Nah, terakhir diujinya apa? Udah sukses semuanya, Nabi Ibrahim bawa keluarganya ke Palestina, hidup dengan segala kecukupannya, propertinya maju, ternaknya pesat, itu diuji oleh Allah. Didatangin malaikat, ini malaikat nyerupain manusia, kemudian bersenandung menyebut lafaz Allah. Allah gitu. Ini pas Nabi Ibrahim dengar, itu seperti apa? Orang kalau udah cinta kan ketika disebut namanya tuh kaget. Ya, contoh, Pak Haji ini pernah senang seseorang, udah lama nggak pernah ketemu. Ya, di dalam kesempatan itu nama itu disebutkan, itu langsung akal ini dengaran tersentuh hatinya. Ini Bapak ketawa aja, pengalaman. Ya gitu. Nabi Ibrahim juga sama, langsung bilang, ya akhi udhkur hatsaniyah. Wahai saudaraku, tolong sebutkan lagi yang kedua kalinya. Malaikat diuji. La adkurhu majjanan. Enggak, saya tidak akan menyebutkan secara cuma-cuma, ada imbalannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Laka malikullu. Ambil semua harta-hartaku. Bayangin. Dengan cintanya, hartanya dikorbankan semuanya. Nyebut lagi, ya, nama Allah dengan asja min sauti awal, lebih merdu, indah daripada suara yang pertama. Nambah kelengar lagi itu. Oh ya, ibaratnya. Apa artinya? Ya akhi udhkur hasalisah. Tolong sebutkan lagi yang ketiga kalinya. Laka auladi. Belum dipinta langsung semua hartaku, anakku, ambil semuanya. Ambil begitu Nabi Ibrahim. Ya, kata malaikat, enggak, saya ini malaikat datang untuk menguji Anda. Benar kalau gitu. Allah kasih Anda gelar Khalilullah. Ya, kekasih Allah. Makanya dia ada makom Ibrahim. Di sana makom bukan makan makom. Ini makom spiritual. Diharapkan orang yang berhaji, yang berumroh, pulang punya makom spiritualnya seperti Nabi Ibrahim. Ya. Kalau sudah dapat Khalilullah, naik lagi nanti nartaqi ila Habibullah. Yang paling tinggi lagi gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang enggak akan sampai kepada tingkat Habibullah sebelum melewati maqam Khalilullah gitu, ya. Baik. Nah, di sini sa'a baina Safa wal Marwah. Ya. Perjalanan kecil dari Safa dan Marwah. Ayatnya inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Di situ bapak-bapak betul-betul tuh jalaninya hudur, jangan ngobrol. Sekarang kan itu jauh, capek sama temannya, ngobrol dah. Cakep juga nih masjidnya. Enak, dingin, adem. Ya kipas anginnya. Sepanjang jalan.
Ya. Jadi hadirin hatinya. Yang bagi ayyumatsilaha ya bi kaffatil mizan. Sepatutnya ini kita gambarin tuh ya antara Safa dan Marwah itu seperti apa? Dua lempengan timbangan kiri kanan. Gitu. Ya. Wa taradduduhu bainahuma fi arasatil qiyamah. Dan kita bolak-balik dari Safa ke Marwah tuh 7 kali, itu seakan-akan kita apa? Di arasatil qiyamah. Di persidangan hari kiamat. Orang kan kalau di sidang itu kan wah, yang urusan tegang tuh. Gitu. Au taraddudul 'abdi ila babi daril muluk. Atau bolak-baliknya seorang hamba ke pintu Allah, ya. Bingung. Izharan lil khulusi khidmatihi, ya, untuk menampakkan katakan keluar atau ikhlas untuk berkhidmah kepada Allah. Jadi kan Pak, kalau kita tampakkan kita ini melayani Allah dengan baik, ikhlas, Allah tahu tuh. Oh, ini hamba saya lain. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin orang nggak bisa ibadahnya dengan total, sempurna, baik kalau dia kagak mengenal Allah. Ya, maka harus ada juga ma'rifatullah, itu penting agar kita tahu ini Allah itu betapa baiknya, sayangnya sama kita. Seperti bapak-bapak bekerja punya bos kita baik banget sama kita. Nah, semakin baik kita tahu ini baik, kita akan ada apa? Pengagungan, hormat itu. Ya, walaupun kagak ada tuh bos, kita waktu kerjanya jam 5, mungkin kita datang jam 4 gitu. Ya, begitu. Nah, sama juga kita bagaimana berkhidmah sama Allah, melayani Allah. Waktu sholat sebelumnya sudah hadir, siapin hatinya, sudah berwudu, kalau bisa tahiyatul masjid, ya, qobliyah, begitu. Itu namanya khidmah sama Allah. Keperluan masjid diperluin, bentuk syukur sama Allah, gitu. Ya. Wa raja'al mulahazah bi aini rahmatihi, raja, dan selalu mengharapkan mulahazah, mendapatkan perhatian, ya, bi aini rahmah, dengan mata rahmatnya Allah, gitu. Jadi kita harus selalu punya harapan, ya. Wa tam'an fi qada'i hajatihi, dan tamak, punya ambisi, keinginan besar fi qada'i hajati, agar hajat-hajatnya terpenuhi. Doa, minta, ya. Ada cerita yang luar biasa, Pak. Imam Ghazali itu kan luar biasa, pemikir, hujjatul Islam, amalnya besar. Banyak orang sampai saat ini mengamalkan pemikiran-pemikiran beliau, bukunya banyak. Itu diceritakan beliau yaitu ru'a, bermimpi ketemu Allah. Kemudian beliau sama malaikat atau ditaruh aja depan Allah gitu. Ditanya, Muhammad, ente ngapain berada di depanku? Saking bingungnya akhirnya, ya saya nggak tahu juga, ini saya ditaruh di sini ya Allah. Akhirnya beliau, saya ini kan Allah nyebutin amal-amal baiknya. Saya pengarang ihya, saya ini sini. Apa kata Allah? Saya nggak melihat semua amal-amal antum itu sebuah amal yang baik. Coba. Ini seorang imam, hujjatul Islam. Kecuali satu hal. Aku pernah melihat, katanya, ketika engkau sedang menulis, lalu engkau menaruh pulpen itu di atas mihbarnya, ya, tintanya, tahu datang laler nemplok ke pulpen itu, palanya tuh. Laler diam di situ lama, dan Imam Ghazali biarin aja tuh, ya, dia nggak gesu deh itu, sebagai bentuk rahmatnya kepada Zubab, biar Zubab dapat apa, bisa menghirup minuman di situ, ya. Itu namanya babnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini, nanti seluruh yang ada di langit, ya, akan sayang sama kita. Coba
Cuman kita biarkan, kita suka pengen masuk, ngeliat kucing di situ lagi makan. Kalau kita masuk, dia akan kabur. Nah, itu ada rasa rahmat, kita tunggu dulu. Kita pernah masuk, kucing lagi kawin. Suka ya. Kalau kita datang, dia kenikmatannya hilang tuh, kabur. Nah, di situ kita ada rasa rahmah di hatinya. Ya bapak-bapak juga begitu sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Itu kalau datang bawain sesuatu, digendong, dicium, begitu. Nabi begitu. Ya, mana sahabat melihat Nabi mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu iri, ya Rasulullah, saya belum pernah mencium jidat anak-anak saya, cucu-cucu saya belum pernah. Apa kata Nabi? Allah telah angkat rasa rahmat dalam hatimu. Jadi ada orang-orang yang kurang rasa sayangnya. Sama anak bawa anak kayak musuh aja. Jangan Pak, sayangin, doain terus. Ya. Jangan ngomong sembarangan sama anak kita. Doain aja, walaupun anak kita nakal minta ampun, doain aja. Karena doa orang tua sama seperti doa Nabi kepada umatnya, gitu ya. Punya harapan gitu dari darah daging kita ini jadi orang-orang saleh gitu ya. Wa ammal wuqufu bi Arafah, adapun wukuf di Arafah ya, fadhkur bima tara fihi min izdihamil khalqi, maka lihatlah ya, perhatikanlah, renungkanlah bima tara fihi, dengan apa yang Anda lihat di Arafah itu ya, di wukuf Arafah. Apa? Izdihamul khalqi, orang penuh banget, padat banget ya. Wartifai aswatihim, dan suara-suara mereka itu tinggi, artinya ramai. Dan wakhtilafi lughatihim, dan berbeda bahasa-bahasanya ya. Jadi bapak-bapak pas di Arafah itu nanti dengar ada suara orang Indonesia, ada suara Hindia, suara Pakistan, Mesir, macam-macam tuh. Namanya wakhtilafi lughatihim ya. Mauqifal qiyamah. Jadi seperti kita berada di hari kiamat. Jadi ta'ammal di situ, pikirannya langsung ke ini. Maka orang mukmin itu pikirannya jauh. Bukan hanya dunia itu, sampai ke akhirat pikirannya. Begitu. Wastimal umam fi dzalikal mautin, dan juga ketika kita di Arafah, kita hadirkan, kita sedang berapa istima, pertemuan umat sedunia di tempat itu ya. Wastisfaihim, dan jangan lupa tuh, istilah kita minta syafaat kepada mereka. Sesama orang muslim itu ada syafaat ya, ada syafaatul uzma, ada syafaatul sughra ya. Oleh karenanya kata salah satu ulama mengatakan, sahabat ya, perbanyaklah ya, ini hadisnya, perbanyaklah berteman. Sesungguhnya setiap orang mukmin punya syafaat ya. Ini kayak gini nih, kita kumpul nih, nanti kita tahu-taunya ya bapak-bapak misalnya kagak dapetin saya di sorga, nah, tuh. Minta tuh, cari Allah, dulu saya suka ngaji sama Ustaz Sol, ini kagak ada, kenapa nih? Nah, bisa tuh ngejemput tuh. Jadi setiap kita punya syafaat. Pokoknya carilah teman sebanyak-banyaknya gitu. Karena likulli mu'min syafaat, setiap mukmin punya syafaat gitu. Apa syafaat itu? Ada bisa ngebantu ya, menolong sesama kita. Baik. Kemudian wa idza ramaital jimar, dan ketika kita sedang melempar jumrah, ada jumrah apa? Ula, wusta, aqabah atau kubra, 3 tiang itu. Ini lambang untuk permusuhan kepada syaitan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, lempar ya. Faqsud bidzalika al-inqiyada lil amr. Apa tujuannya? Kita inqiyad, patuh menjalankan perintah Allah. Wa izharu riqqi wal ubudiyah, menampakkan rik. Apa rik itu?
kelembutan, bukan, kehambaan, ya, kehambaan dan ubudiyah, ibadah kepada Allah. Wa mujarradul imtisal min ghairi hazzin nafs, dan imtisal, melaksanakan perintah Allah mujarrad, dengan murni itu. Artinya total kita nih ibadah karena Allah, begitu. Ya, min ghairi hazzin nafs, tanpa ada di situ ada embel-embel kepentingan nafsu kita. Kan kita ada ibadah tapi di sininya ada keinginan lain, ingin dipuji misalnya, ingin diangkat itu ya. Ini bapak-bapak harus tahu tuh, harus teliti banget. Jangan sampai kita terjebak berbuat baik tapi hatinya orang aja, nafsu aja itu. Jangan sampai itu. Ya, biar lillah karena Allah itu. Yang terakhir wa amal Madinah. Nah, ketika bapak-bapak setelah hajian ke Madinah atau sebaliknya ke Madinah dulu, tergantung program travelnya masing-masing biasanya. Fa idzal hatta laka fatadzakar annahal baldah allati ikhtaraha Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bapak-bapak berada di kota Madinah, maka la hatta, apa tuh? Renungkanlah, lihatlah. Laka. Fatadzakar, ingat, annaha al-baldah, bahwa kota Madinah adalah sebuah kawasan, daerah, provinsi, ya, allati ikhtaraha Allah, yang telah Allah pilih li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad, ya. Wa syara ilaiha hijratahu, dan juga Allah syariatkan, ya, Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Wa ja'ala fiha baitahu, dan Allah jadikan juga di dalam kota Madinah itu ada rumah Rasulullah, ya, akan ada kuburan Rasulullah gitu. Tsumma massil fi nafsika mawadi' aqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda taraddudihi fiha. Ya Allah, ya. Jadi begitu, Pak. Ini namanya, nanti namanya selawatnya salawat syuhudiyah ainiyah, yang punya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Yang terus kita mutala sejarah-sejarah Nabi, nanti Pak terbayang terus tuh Nabi mau makan bagaimana, mau minum bagaimana, sunah-sunahnya. Nah, kita di Madinah juga tuh menggambarkan bagaimana Nabi sering bolak-balik mau di aqdam, itu tempat kaki-kakinya, telapak kakinya Rasulullah tuh, ya, inda taraddudihi fiha, ketika bolak-balik ke Madinah, ke ini ya, begitu. Wa tasawwar khusyu'ahu wa sakinatahu, dan tasawwar, hadirkan di dalam zihni kita, pikiran kita, bagaimana khusyuknya Nabi, tenangnya Nabi gitu. Ini kalau kita nggak baca Syama'il Muhammadiyah berat nih. Harus baca bapak-bapak tentang, ya, seputar Rasulullah. Nah, dalam buku saya yang Keindahan Hakikat Selawat itu ada tuh di situ tentang Nabi secara surah, bodinya, body language-nya, bagaimana tubuhnya, badannya, mukanya, hidungnya, mulutnya. Lalu juga tentang akhlaknya di situ. Kita harus hadirin gitu. Ya. Kemudian fa idza qasadta ziyaratal qabri, dan ketika Anda bertujuan berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahdir qalbaka lita'zimi, maka hadirkan di hati Anda untuk mengagungkannya. Begitu. Ya, basar, tapi lakal basar. Dia manusia, bukan manusia biasa dia. Udah jelas-jelas dari ludahnya aja beda sama ludah kita. Ludahnya Nabi obat, ludah kita bau, ya. Keringat Nabi wangi, keringat kita asam. Ini, ya, menghadirkan kebesaran Nabi itu. Ada orang salah paham, nanti kita mentakdiskan Nabi, bukan. Lah emang Allah suruh kita mengagungkan Nabi.
Nabi kekasih Allah. Kalau Anda enggak mengagungkan Nabi, ente sama menghina Allah. Itu. Ya. Tapi umat Islam sudah ada relanya tuh. Jangan sampai kepada seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani, sampai mengangkat menjadi uluhiyah, ya. Kelebihan. Kan Nabi Isa jadi nabi, ya. Kemahuan mereka. Kita enggak. Baik, sedikit lagi. Wal haibata lahu. Nah, hadirkan juga haibahnya Rasulullah. Ya. Wa masil suratahu al-karimah fi khayalika. Dan hadirkan bentuk Rasulullah itu yang mulia di dalam khayal kita. Bagaimana nanti salah orang Pak berselawat itu bukan hanya lisannya nyebut, itu saya bagi dua. As-salawatu ala nabi laha syaqqan, ada dua bagian. Bagian pertama orang berselawat ya insya Allah dapat pahala, dapat ya, dan syafaat dapat. Itu sebetulnya tingkatan orang awam. Kalau kita pengen lebih lagi, dapat fadlun, ini karunia. Ya, bisa mendapatkan mimpi Nabi, gitu. Ajaran dari Nabi, gitu. Ya, ini harus ke sana pelan-pelan. Tapi tetap harus mutalaah, terus kita pelajari sejarah Nabi, ahwal Nabi. Main dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin Allah jadikan orang baik, maka dia diberikan faqih, pemahaman beragama. Ya, para ulama semuanya pada bersisi pendapat. Akhirnya apa faqih di sini? Haqiqatu fikih adalah ma'rifatu ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami semua ahwalnya Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua adalah tarbiyah, ilmu. Ya. Jadi yang kita harus pelajari, kita contoh semuanya 100% kalau bisa mah. Dari jalannya pelan-pelan bagaimana dan sebagainya, ya. Kemudian terakhir wastahdir azima martabatihi fi qalbika, dan hadirkan kebesaran kedudukan Nabi di dalam hatimu. Summa sallama alaihi, baru dah mengucap salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ballaghtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atakal yakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan ila yaumiddin. Nah, itu sebelum salam tadi itu adabnya, hadirin dulu. Dan kita ada ketemu orang, ya kan kalau kita pengen ketemu orang besar, di hati kita sudah ada duluan nih rasa penghormatan, pengagungan. Nah, aman Nabi juga begitu. Ada kita kan sifatnya jelek, ngeliat orang udah ngeremehin duluan. Ya dia mah, ya nggak boleh. Jadi harus menghormati. Ini juga adab. Ya, kalau kita menghormatin orang, nanti Allah hormatin tuh. Makanya orang yang suka ikut pengajian, bapak-bapak, ya saya mengharapkan di hatinya buang sifat-sifat jelek tuh. Kalau ngeliat orang begini, dia lebih baik dari diri saya, begitu. Jangan lihat orang, ya dia bapak lebih miskin dari gua. Lebih rendah jangan, dia lebih baik dari saya. Dia lebih terhormat dari saya, begitu. Ya. Jangan kita doang yang minta dihormatin. Itu namanya kita bersama iblis. Wa'lam, dan ketahuilah annahu alimun bihudurik. Rasulullah tahu tuh Pak kita datang. Ya. Wa taslimik, dan kita mengucap salam, Rasul tahu. Kama warada fil hadis. Banyak keterangannya. Ya, di antaranya apa? Man shalla alayya 'indal qabri a'lamtuhu wa man shalla alayya min ba'idin sami'tuhu.
Barang siapa yang bersalawat kepadaku dari dekat aku tahu, dari jauh beliau dengar. Dan Allah apa? Innallaha radda ala ruhi. Allah mengembalikan ruhku ketika ada yang mengucap salam kepadaku. Jadi Rasulullah fi isti'dharin tam. Bapak-bapak, saya memahami banget ibadah yang paling enak, ringan, mudah dan kagak ada ininya, udah selawat yang banyak. Ya, ketika selawat Allah sinari hati kita dan Allah masuki cahaya sehingga nanti kita ngapain aja enak. Ibadah enak, ngaji enak. Ya, ada waktu berbuat baik enak itu. Kenapa? Ada keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kita baca Al-Fatihah, kita doakan untuk anak kita ini yang sedang khitan. Semoga dengan khitan ini Islamnya ya tambah sempurna dan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat karena sudah menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khitan ini adalah mengikuti syar'un man qablana dalam usul fikih. Maksudnya apa? Mengikuti syariat yang sebelum kita. Ikutin siapa? Syariat Nabi Ibrahim. Ya, banyak ajaran-ajaran Rasulullah itu yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Haji, umroh, Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ibrahim pernah doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah ya Allah seorang rasul dari kaum saya. Jadi silsilahnya itu nyambung ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, namanya siapa nih? Fatihah Arwah. Ini Fatihah laki perempuan nih. Oh, ini yang khitan Kandika Tri Utama bin Karsono. Udah ini Fatihah buat Arwah almarhum Kardin bin Kasda. Kemudian Madari bin Fulan, almarhumah Ibu Mujiah binti Fulan, almarhumah Yunita Sari binti Karsono. Dan kita doa juga untuk kita semua yang hadir tempat ini, yang punya hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sedang dalam kesulitan, Allah keluarkan daripada kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan Allah berikan kita kesabaran, ketabahan, dan keberkahan dalam hidup ini. Semoga tambah hari, tambah berkah, tambah hari, tambah dekat Allah, dan kita bahagia dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa niyatin salihah. Annallaha yaghfirud dhunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa yu'ti kullal matlub wa yu'ti kullal matlub. Lihat ya, insyaallah Allah akan memberikan semua apa-apa yang kita inginkan. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم. اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل ما في ضميرهم إنك علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل ما في ضمير جماعتنا إنك علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والرعاية والحماية من الفيروسات والقرانات والآهات والمصيبات بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اصرح بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا
واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وخطايانا وصحح بها أفكارنا وزك بها قلوبنا ونفوسنا وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسقل قلوبنا بذكرك وزين ألسنتنا بشكرك ووفق أبداننا بقيام أمرك وإذن من وبال مكرك فارحمنا فإنك أنت خير الراحمين وافتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه وإن كان في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية اللهم ارزقنا وارزقه الصحة والعافية العلوم الإلهامية العلوم الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية اللهم ارزقنا وارزقه Kandika Tri Utama salihan a'malan salihan wa adaban ra'ian bijudika wa karamika ya akramal akramin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين